got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Oke, terima kasih telah mengklik video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizwa dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2022 kelas E. Dalam video kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Tidak usah berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal, mau itu dari konvensional atau dari syariah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran dan pemasukan suatu negara. Lebih jelas lagi, kita akan masuk ke videonya. Oke, masuk ke materi. Dalam materi kali ini kita ada beberapa materi dari mulai pengertian, tujuan, fungsi, dan sejarah. Tanpa berlama-lama langsung ke videonya. Pengertian kebijakan fiskal. Dari segi definisi, kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit atau surplus, melalui peraturan tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar dengan instrumen pengeluaran dan pajak. Oke, next. Oke, selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan ini dapat digunakan untuk mendorong atau menghambat berbagai bentuk investasi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dapat menjadi solusi dengan meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat digunakan untuk meningkatkan, mendorong, atau menghambat meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lainnya. Sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Sehingga adanya lapangan pekerjaan maka dapat memberikan hal baik bagi masyarakat. Terus selanjutnya, yang ketiga ada menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mengatasi inflasi, dan salah satu pendekatannya adalah melalui penerapan pajak langsung progresif yang dilengkapi pajak komoditi. Pajak seperti ini diharapkan dapat menyerap sebagian besar tambahan pendapatan yang muncul selama periode inflasi. Yang terakhir ada meningkatkan pendapatan. Kebijakan fiskal juga bisa meningkatkan pendapatan, terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah, seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki fungsi untuk mengarahkan perekonomian suatu negara agar menjadi lebih mudah dengan memperlihatkan pemasukan dan pengeluaran dengan mudah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitasi. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu fungsi di mana anggaran dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan pemborosan sumber daya. Fungsi ini dapat menambah efisiensi dan keefektivitasan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu pemerataan hasil pendapatan negara ke masyarakat. Tidak hanya orang-orang tinggi saja yang menikmati hasil pendapatan negara, namun masyarakat pun ikut menikmatinya. Yang terakhir, fungsi stabilitasi. Fungsi stabilitasi adalah fungsi di mana anggaran menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara dan melakukan upaya atas keseimbangan dari perekonomian negara, seperti kebutuhan pokok masyarakat dan lapangan pekerjaan yang
tujuan ekonomi dan sosial. Kebijakan fiskal telah mengalami perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, teori ekonomi, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Dimulai pada abad ke-18 dan 19, di mana pemerintahan Eropa mulai mengenakan pajak secara sistematis untuk menandai aktivitas militer, terutama Jepang. Terus maju ke tahun 1930-an. Ini mengalami depresi besar di kebijakan Keynesian. Selama depresi besar ini, ekonomi John Maynard Keynes mengembangkan teori ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah mulai mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif, yaitu meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Terus selanjutnya, ini di pasca Perang Dunia Kedua, di mana pembangunan ekonomi dan kesejahteraan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menerapkan kebijakan fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan. Terus maju ke tahun 1970-an. Di kebijakan moneter. Pada tahun ini terjadi krisis ekonomi dan inflasi tinggi, mengabaikan sebagian besar kebijakan fiskal ekspansif. Kemudian maju ke tahun 1980-an. Di era Reagan di Amerika Serikat, pemerintah mengadopsi pendekatan neoliberal yang menekankan pemotongan pajak dan deregulasi. Terus maju ke tahun 2008 di krisis keuangan global. Krisis keuangan global pada tahun 2008 memicu respon pemerintah di berbagai negara, yang termasuk kebijakan fiskal ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi resesi. Terus, pasca 2008, setelah krisis keuangan global, terjadi kebijakan fiskal dan moneter terpadu. Banyak negara mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang terpadu untuk menanggapi tantangan ekonomi, termasuk penggunaan suku bunga rendah dan stimulus fiskal. Maju ke tahun 2020-an, respon terhadap pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memicu respon fiskal besar-besaran di seluruh dunia, dengan pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk mendukung ekonomi yang terpukul. Kurang lebihnya seperti itu. Dilanjutkan dengan sejarah kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal di masa Rasulullah memegang kekuasaan pemerintah pertama di kota Madinah. Ketika itu, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Segala kegiatan dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam awal masa pemerintahannya, dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Dengan adanya Perang Badar pada abad ke-2 Hijriah, negara mulai mempunyai pendapatan. Oke, next. Materi selanjutnya kita pindah ke pengertian kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam merujuk pada langkah-langkah dan kebijakan pemerintah yang diambil dalam pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan moral dan kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memenuhkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, kebijakan fiskal diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Terus ada tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan yang terakhir pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengentasan kemiskinan. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen-instrumen seperti zakat dan infak. Terus yang kedua, ada keadilan sosial. Menciptakan keadilan sosial dan ekonomi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan keadilan dalam distribusi kekayaan.
Selanjutnya, keseimbangan ekonomi. Kebijakan fiskal harus menghasilkan keseimbangan ekonomi antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah, memastikan kestabilan ekonomi dan menghindari defisit yang berlebihan. Nah, ini yang terakhir di pembangunan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur dan investasi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan umum. Oke, next. Akhirnya kita sampai di materi terakhir, yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam Islam. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pembiayaan publik, distribusi kekayaan, pengendalian inflasi, dan yang terakhir, pengentasan kemiskinan. Yang pertama, yaitu pembiayaan publik. Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal dalam Islam adalah mengumpulkan dana untuk pembiayaan publik. Ini melibatkan pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak dan zakat. Yang kedua, yaitu distribusi kekayaan. Fungsi kebijakan fiskal dalam Islam adalah memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Atau zakat juga dikeluarkan di Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, pengendalian inflasi. Kebijakan fiskal juga berperan dalam pengendalian inflasi dengan mengatur tingkat pengeluaran pemerintah dan mengelola keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. Dan yang terakhir, pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan instrumen zakat dan infak, kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Kembali lagi bersama saya, kurang lebihnya seperti itu ya, materi tentang kebijakan fiskal. Ternyata kebijakan fiskal itu lumayan luas di perekonomian. Terutama hal ini sangat berdampak kepada pemerintahan. Mungkin cukup sekian dari saya, karena yang kesekian kalinya itu mengejar dia yang tidak pasti. Aku lelahku terbiasa. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena yang benar hanya perasaan saya terhadap seseorang. Biarlah ku simpan. Selesai sudah video ini, seperti kalian yang selesai padahal belum dimulai.